warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulia Albar dengan NIM 200404091. Di sini saya akan membahas beberapa topik pada sore hari ini. Topik yang pertama yakni mengenai hakikat dari filsafat. Filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, yang mana merupakan gabungan dari philo dan sophia. Philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti bijaksana, yang dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah keinginan untuk mencapai pada kebijakan. Topik yang akan kita bahas selanjutnya yakni mengenai tokoh-tokoh dalam aliran filsafat dan teorinya. Yang pertama, yakni ada Aristoteles yang hidup selama 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles ini pernah menjadi murid dari Plato selama 20 tahun. Aristoteles senang melakukan perjalanan jauh ke berbagai tempat dan sempat menjadi guru dari Alexander. Aristoteles membagi filsafat menjadi 4 persoalan, yaitu logika, fisika, metafisika, dan pemikiran praktis. Analisis mengenai filsafat dilakukan menggunakan silogisme. Aristoteles memiliki 2 macam definisi terhadap filosofia, yakni sebagai ilmu tentang asas-asas pertama dan sebagai ilmu yang menyelidiki peradaban sebagai peradaban dari ciri-ciri yang tergolong pada objek itu berdasarkan alaminya sendiri. Tokoh selanjutnya yakni ada Socrates yang lahir pada 469 sampai 399 sebelum Masehi. Ia mempunyai konsep filsafat adalah suatu peninjauan dari yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dalam kehidupan yang adil dan bahagia. Menurut beliau, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling mendalam, sehingga berkaitan dengan hakikat manusia sebagai penentu kehidupannya sendiri. Berdasarkan pandangan dirinya, tidak mempunyai niat untuk memaksakan orang lain untuk menerima ajarannya. Justru beliau mengutamakan supaya orang lain dapat menyampaikan pandangan mereka sendiri, supaya orang lain dapat memberikan atau menyuarakan pandangan-pandangannya. Socrates menggunakan dialektika, yakni berupa berdialog dengan orang lain, menyapa orang lain dengan dapat mengemukakan atau menjelaskan pandangan orang lain tersebut sehingga mampu menjelaskan dan timbul pandangan-pandangan baru dari orang lain tersebut. Socrates mewariskan metode Socrates, yaitu dialog argumen komparatif atas individu di mana pemikiran kritis dirangsang oleh bertanya dan menjawab. Jadi, Socrates tidak memiliki atau tidak menjelaskan, tetapi dia lebih mengarahkan untuk bertanya kepada murid-muridnya. Tokoh berikutnya ini ada Plato. Ia lahir pada 427 sampai 347 sebelum Masehi. Menurut beliau, realitas yang paling mendasar atau ide beliau percaya bahwa alam yang kita lihat ini bukanlah realitas yang sebenarnya, sehingga terdapat adanya dunia, tangkapan dunia nyata, dan tangkapan dunia ide. Untuk memasuki dunia ide diperlukan adanya tenaga kejiwaan yang besar untuk dunia ide tersebut. Untuk para manusia yang harus melakukan banyak hal, termasuk meningkatkan kebiasaan hidupnya dan mengendalikan hawa nafsunya. Beliau juga mengatakan bahwa jiwa manusia itu terdiri dari 3 tingkatan, yakni akal budi, rasa atau keinginan, dan hawa nafsu. Akal budi, yang mana merupakan bagian tingkatan jiwa tertinggi, dapat digunakan untuk melihat ide dan menertibkan untuk tingkatan jiwa bagian lain. Menurut beliau atau Plato ini, yaitu filsafat merupakan pencapaian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Plato menawarkan pandangan yang disebut sebagai Platonisme, yakni keberadaan ranah objek abstrak yang pasti ada dan terdiri dari kerangka realitas di luar dunia material. Dasar pemikiran Pythagoras umumnya tidak dimotivasi oleh rasa kecurigaan ilmiah. Bagi Pythagoras, filosofi merupakan dasar-dasar cara hidup yang dapat mengarahkan manusia menuju kedamaian jiwa. Mengikuti Tuhan adalah satu-satu prinsip yang mengatur filsafat Pythagoras dan pengikutnya. Pythagoras berpendapat manusia akan mencapai harmoni dan kedamaian
dalam hidupnya apabila manusia mampu hidup dalam keheningan dan selalu memeriksa serta mengintrospeksi diri sendiri. Tokoh selanjutnya yakni ada Talas. Ia lahir pada 624 sampai 548 sebelum Masehi. Beliau dianggap sebagai orang pertama yang berupaya mencari jawaban atas pertanyaan tentang asal dari segala benda yang ada di dalam semesta ini. Beliau berpendapat bahwa asal segala yang ada di dunia adalah air. Air yang senantiasa bergerak itu dipandangnya sebagai asas kehidupan manusia. Air adalah substansi fundamental pembentuk segala hal menurut Thales lebih jelas daripada unsur atau elemen lainnya, karena dapat menjadi padat, menguap, serta menjadi cair. Selain itu, menurutnya seluruh bumi ini berada di atas air, dan apabila air itu bergetar atau bergelombang, maka akan menyebabkan gempa bumi ada di atasnya. Terlepas teorinya yang kontroversi, namun ia adalah perikir pertama yang berusaha mencari jawaban atas permasalahan dan pertolongan melalui akal pikiran dan observasi. Topik selanjutnya yakni topik terakhir pada sore hari ini, yakni manfaat filsafat dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu agar terlatih berpikir serius, berpikir kritis. Yang kedua ada agar mampu memahami filsafat, agar memiliki pandangan yang luas, dan memberi dasar-dasar baik untuk hidup ketika sendiri, terutama dalam etika maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Dan mampu untuk berpikir sendiri, serta dapat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja sedikit informasi pada sore hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.